Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Metode Al-Muallim. Metode Al-Muallim pada halaman yang ke-7, yaitu akan membahas tentang ilmu sharfi. Sehingga perlu dihafalkan, halaman yang ke-7 adalah membahas tentang ilmu sharfi. Ilmu sharfi. Jadi membacanya ilmu sharfi, enggak boleh dibaca ilmu shorof gitu ya, kecuali kalau menerangkan. Ilmu sharfi ini mudhaf, as-sharfi mudhafun ilaih. Ilmu sharfi adalah ilmu yang membahas tentang binaul kalimati. Binaul kalimati, bangunan kata. Sighatul kalimati, bentuk kata, dan waznul kalimati, timbangan kata. Jadi ilmu shorof ini membahas 3 hal. Pertama, binaul kalimati, bangunan kata. Ini sebenarnya dalam ilmu i'lal ya, tetapi kita jadikan satu. Binaul kalimati, bangunan kata, sighatul kalimati, bentuk kata, dan waznul kalimati, timbangan kata. Al-babu atsani. Al-babu atsani, bermula ini yaitu bab yang kedua, ma'rifatu alamatil fi'li. Ma'rifatu alamatil fi'li, mengenal tanda-tanda kalimah fi'il, kata kerja. Kata kerja, kita akan membahas kata kerja. Kata benda sudah mulai halaman 2, 3, 4, 5, dan 6. Mulai halaman 7 kita akan membahas tentang fi'il, itu ilmu shorof. Fi'lun, kata kerja, itu ada 4 di dalam ilmu shorof. Fi'il itu ada 4 ya. Fi'lun, kata kerja, itu ada 4, yaitu 1, al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Ada tandanya. Tandanya harfu akhirnya fathah. Jadi kalau misalnya ada tulisan gundul kemudian huruf akhirnya di fathah, itu tanda-tanda atau ciri-ciri al-fi'lul madhi, bentuk lampau ya. Nahu qoma, qaf, alif, mim. Jadi kita kalau membahas kitab, membaca kitab gundul, perhatikan jumlah hurufnya, bentuknya juga. Qaf, alif, mim. Mimnya di fathah, qomah. Enggak boleh dibaca qomun. Kalau dibaca qomun berarti bukan fi'il madhi. Ya, tiba kalau dibaca qoma, fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau. Adapun makna nanti terbiasa makna mufradat. Atau ada ta'ut ta'nis as-sakinatu. Ini ciri-ciri fi'il madhi. Ada ta'ut ta'nis, tak yang menunjukkan perempuan, as-sakinatu yang sukun. Tak ta'nis itu tak mabsutoh, tak yang dibentang. Itu tak yang dibentang kemudian disukun bersambung dengan fi'il, maka ciri-ciri fi'il madhi. Nahu qomats. Qomats ini qaf, alif, mim, ta. Taknya disukun, ini namanya ta'ut ta'nis as-sakinah. Seperti sering kita dengar qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, qomats. Kok jadi ti? Nah, nanti at-takhallus nanti ya. Qomats aslinya qomats. Atau ada dhamir raf'in mutaharrikun. Ada dhamir raf'in mutaharrikun, ada dhamir rafa' mutaharrik, yaitu dhamir rafa' yang berharokat. Apa itu rafa'? Belum saatnya. Yang penting dihafalkan dulu istilahnya, dhamir raf'in mutaharrikun. Nahu qumtu. Nah, awalnya koma menjadi komats, kemudian menjadi kumtu, kumta, kumti. Ya, ini tu, tati, tu, ini namanya dhamir raf'in mutaharrik. Qumna. Nah, ini juga dhamir raf'in mutaharrikun. Belum dikasih makna, belum. Ini hanya kita menjelaskan tentang ciri-ciri. Ya, ciri-ciri ini adalah fi'il madhi. Kemudian yang kedua, al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul mudhari'u, kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi, yang kedua al-fi'lul mudhari'u. Tandanya sekarang kita belajar tanda-tandanya. Diawali huruful mudhara'ati. Ada namanya huruful mudhara'ah, yaitu anita. Kalau dalam jurumiyah disingkat anaitu, tapi dalam metode al-muallim disingkat anita supaya mudah dihafal. Anita, seorang gadis cantik, anita. Hamzah nun ya ta. Hamzah nun ya ta. Keterangannya al-hamzatu untuk ana. Ana. Nahu contoh. Kalau di depannya ada hamzah begini, ini salah satu ciri-ciri fi'il mudhari', akumu. Akumu ya, akumu. Nah, hamzah kemudian mimnya di dhammah bukan di fathah. An-nunu untuk nahnu. Ya, nun untuk dhamir nahnu. Nahu
nakumu. Nah, kalau akumu tadi sedang berdiri oleh saya, kalau nakumu sedang berdiri oleh kami atau kita. Al ya'u untuk huwa, huma, hum, hunna. Ya untuk 4. Karena anita, hamzah, nun, ya, ta. Hamzahnya hanya untuk ana, nunnya hanya untuk nahnu, kemudian ya untuk huwa, huma, hum, hunna. Nahu. Yaqumu, ya sedang berdiri oleh dia, huwa. Yaqumani, ini huma. Yaqumuna, hum. Yaqumna, hunna. Kemudian anita, hamzah, nun, ya sudah, tak sekarang. At-ta'u untuk hiya, anta, antuma, antum, anti, antunna. Karena huruful mudhari ada 4, hamzah untuk ana, nun untuk nahnu, ya untuk 4 dhamir yaitu huwa, huma, hum, hunna. Berarti taknya untuk 8 dhamir. 8 dhamir. 1 hiya, anta, antuma, antum, anti, antunna. Ya. Dan antuma 2 kali dalam dhamir, tasrifat dhamir, huma juga 2 kali. Nahu takumu, takumu sedang berdiri oleh engkau, ya, engkau. Gitu kalau nanti maknai. Takumani, takumuna, takumina, takumna. Atau diawali asinu. Ini ciri-ciri fi'il mudhari', ada sin di depannya. Atau sofa. Sin dan sofa harfu istiqbalin bermaknakan, ya, akan. Berarti kalau ada sin, nahu sayakumu, ada sinnya ini, sayakumu akan berdiri oleh dia. Sinnya ini adalah huruf yang disambung, ya. Maknanya sendiri akan, sayakumu akan berdiri oleh dia. Dan sofa ini walaupun terdiri dari 3 huruf, sin, wawu, fa, tapi ini disebut huruf sofa. Sofa yakumu akan berdiri oleh dia. Atau diawali qad. Nah, kalau di depannya ada qad, ini adalah ciri-ciri fi'il. Tetapi qad ini bisa masuk dalam fi'il madhi dan juga bisa masuk dalam fi'il mudhari'. Dalam al-fi'lul madhi, qad ini dalam fi'il madhi maknanya ditahqiqi, sungguh, ditahqiq, ya. Jadi kalau qad masuk dalam fi'il madhi maka sungguh maknanya, nahu qad qama, sungguh telah berdiri oleh dia. Sungguh telah berdiri, ya, sungguh. Kalau qad masuk dalam fi'il madhi, mana fi'il madhinya qama. Qadnya masuk dalam fi'il madhi, maka sungguh bermakna qad qama, sungguh telah berdiri oleh dia. Dan di dalam al-fi'lul mudhari'u litaqlili, maknanya terkadang. Jadi kalau qad masuk dalam fi'il madhi maknanya terkadang, tidak sungguh lagi, ya. Nahu qad yakumu, terkadang berdiri oleh dia, ya. Kalau misalnya qad ahbabtu, sungguh telah cinta oleh aku. Tapi qad uhibbu, kalau misalnya ada orang bilang qad uhibbuka, terkadang aku mencintaimu, terkadang, karena fi'il mudhari', ya, qad yakumu. Ingat, qad masuk fi'il madhi bermakna sungguh, litahqiq. Qad masuk fi'il mudhari' bermakna litaklil, terkadang atau kadang-kadang. Kemudian fi'il yang ketiga, fi'lul amri. Perhatikan cara membacanya. Yang pertama ini dua-duanya ada al-fi'lul madhi. Yang kedua al-fi'lul mudhari'. Yang ketiga depannya enggak ada al karena itu fah ini, fi'lul amri. Kata kerja perintah, tandanya haruf akhirnya jasmun, sukunun atau membuang nun, atau membuang harfu ilatin. Ini ciri-ciri fi'il amar. Nahu qum. Qum ini awalnya qaf wawu mim. Mimnya disukun. Qum. Quma, qumu, qumi. Qum, berdirilah oleh kamu. Quma, berdirilah oleh kalian berdua. Qumu, berdirilah oleh kalian laki-laki banyak. Qumi, berdirilah oleh engkau perempuan. Ada yaknya ini, perempuan 1. Fi'il yang keempat, fi'lun nahyi. Kata kerja larangan. Tandanya diawali la an-nahiyatu. Cara membacanya ini saya tunjuk, la an-nahiyatu, jangan dibaca lan nahiyah, ya, nanti bingung. La an-nahiyatu, begitu cara bacanya. La diputus an-nahiyatu. Dan huruf akhirnya juga jazmun, sama dengan fi'il amar. Nahu la takum, jangan berdiri oleh engkau. La takumu, jangan berdiri oleh kalian laki-laki banyak. La takumi, jangan berdiri oleh kamu perempuan 1. Lanjut. Paragraf berikutnya, dan kebanyakan kata kerja bentuk lampau fi'lun madhin dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf asli. Ingat, kita sekarang akan mulai menghitung jumlah huruf, ya, menghitung jumlah huruf. Perhatikan, jumlah huruf dihitung. Namanya thulathi mujarrad kalau terdiri dari 3 huruf. Thulathi itu 3, mujarrad itu asli tanpa tambahan.
Maka setiap huruf pertama, huruf apa saja, kalimat apa saja, kalimah apa saja, lafadz apa saja, huruf pertama disebut faul fi'li. Faul fi'li. Dan huruf kedua disebut ainul fi'li. Dan huruf ketiga disebut lamul fi'li. Karena rumusnya fa'ala. Jadi rumus dalam ilmu shorof menggunakan fa'ala. Jadi kalau huruf pertama disebut faul fi'li, huruf kedua disebut ainul fi'li, huruf ketiga disebut lamul fi'li. Ya, fa'ala ini maknanya berbuat. Sekarang nahu, nasoro. Nasoro huruf pertama nun, jangan disebut nun fi'li, bukan. Shod fi'li bukan, ro fi'li bukan, tapi ini keterangannya huruf pertama nun disebut faul fi'li. Jadi mana faul fi'linya? Nun. Huruf kedua shadun disebut ainul fi'li. Jadi kalau ditanya mana ainul fi'linya, shad gitu ya. Huruf ketiga ro'un disebut lamul fi'li. Jadi nasoro itu ainul fi'lnya adalah shad. Fa fi'ilnya adalah nun, lam fi'ilnya adalah ro gitu. Dan koma, qaf alif mim, qaf alif mim. Ingat, ini alif jangan hamzah ya. Kalau alif itu tidak bisa terbaca, tapi kalau hamzah bisa terbaca. Nanti insyaallah besok halaman yang ke-8 itu akan membedakan antara alif dengan hamzah. Dan qoma, huruf pertama qaf disebut faul fi'li. Jadi kalau tanya mana faul fi'linya qaf, huruf kedua alif, alifun disebut ainul fi'li. Mana ain fi'linya alif? Huruf ketiga mimun, mim disebut lamul fi'li. Demikian ini isi dari kitab Metode Al-Mu'allim halaman yang ke-7. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah fid din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.